Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, lanjut dengan saya Hasbi Sidiki dalam channel YouTube Hasbi ya. Hasbi Sidiki 7865 ya. Kira itu nggak penting. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai IMS ya. IMS apa itu IMS? IMS itu adalah singkatan dari Indeks Makosid Syariah. Nah, sebelum kita bicara tentang Indeks Makosid Syariah, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu makosid syariah ya teman-teman ya. Jadi makosid syariah itu adalah tujuan ya dari syariah, atau istilahnya itu maksud ya, tujuan atau maksud dari syariah. Oh ya, sebelumnya saya ini sedang berada di Danau UI ini ya. Jadi saya di Danau UI. Saya sengaja pilih apa namanya tempat ini karena memang natural ya, alami ya. Nah di sini apa namanya suasananya santai ya, tidak apa namanya tidak kaku ya, fleksibel ya. Oke, kembali saya ingin menjelaskan apa itu IMS, yaitu Indeks Makosid Syariah, dan apa itu maksud makosid syariah, yaitu maksud atau tujuan dari syariat ya. Nah, tujuan dari syariat itu dirumuskan oleh para ulama-ulama kita ya, ulama-ulama salafus soleh ya, seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syatibi ya, yang terakhir itu Muhammad Abu Zahro ya. Nah, setiap para ulama tersebut ya memiliki konsep apa namanya masing-masing ya, memiliki konsep yang berbeda-beda ya. Contoh seperti Imam Syatibi ya. Imam Syatibi memiliki konsep makosid syariah itu mencakup 3 hal ya, yaitu dikenal dengan istilah daruriyah, lalu tahsi hajiyah dan tahsi niat ya. Kalau bahasa kita itu kebutuhan primer ya, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier ya. Nah, sebagaimana kebutuhan primer ya, atau bahasanya itu daruriyat atau darurat gitu ya, darurat ya, bahasa kita itu darurat ya. Yang namanya darurat itu adalah sesuatu yang penting ya teman-teman ya, sesuatu yang memang harus terpenuhi gitu ya. Sesuatu yang darurat itu sesuatu yang harus terpenuhi. Nah, sesuatu yang sangat penting dan bahkan dikatakan darurat ini harus sampai ada apa namanya bisa mengancam jiwa atau nyawa seseorang, itu ya, darurat ya, yang darurat atau yang primer gitu ya, kebutuhan primer ya. Apabila tidak dipenuhi ya kebutuhan primer ini, maka dia bisa mengancam nyawa seseorang gitu ya. Nah, itu primer ya. Lalu ada lagi kebutuhan apa, sekunder ya. Nah, ini atau dikatakan sebagai hajiyah ya, kebutuhan sekunder. Nah, ini adalah kebutuhan yang mana dia penting tapi tidak sepenting dari primer tadi ya, tidak sampai apa namanya mengancam jiwa atau nyawa seseorang, itu sekunder ya. Nah, lalu yang ketiga adalah tersier atau tahsiniyat. Nah, ini adalah yang sifatnya luxury atau istilahnya itu mewah gitu ya teman-teman ya. Nah, menurut Imam Syatibi ya, jadi yang namanya makosid syariah itu 3 hal tadi, yaitu daruriyat, hajiyah dan tahsiniyat ya. Nah, dirumuskan kembali ya oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yaitu dengan konsep 5 hal ya, 5 kebutuhan dasar ya, yaitu agama ya, lalu jiwa, akal, keturunan, dan harta ya. Nah, itu adalah konsep makosid syariah dari Imam Al-Ghazali ya. Nah, lalu berkembang ya sampai sekarang ini ada namanya itu Imam Muhammad Abu Zahro ya. Muhammad Abu Zahro yaitu salah seorang ulama apa namanya kekinian sebenarnya. Dia itu hidup hampir apa ya, mendekati zaman sekarang ya. Walaupun sekarang dia sudah wafat ya, sudah meninggal, tapi konsep-konsep beliau ini sangat dekat ya apabila kita ingin mengaplikasikannya ya.
Nah, Imam Muhammad Abu Zahro memiliki konsep maqasid syariah itu tiga hal juga, tapi bukan seperti apa tadi Imam Syatibi ya, berbeda. Yaitu yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kemaslahatan. Nah, kemaslahatan ini ya, ini sebenarnya sudah termaktub, sudah mencakup ya konsepnya Imam Al-Ghazali dan konsepnya Imam Syatibi, maslahat ya. Nah, Imam Muhammad Abu Zahro ya memiliki konsep tadi itu ya, yaitu pendidikan ya. Nah, konsep syariah itu adalah mencakup yang pertama itu adalah pendidikan ya, yang kedua adalah apa namanya keadilan ya, justice, dan ketiga adalah kemaslahatan. Nah, dari konsep Imam Muhammad Abu Zahro inilah sehingga dikembangkan lagi oleh salah seorang peneliti yang bernama Muhammad Mustafa ya, ini dengan rumusan-rumusan ya, sehingga mendapatkan suatu angka atau indeks ya. Namanya indeks itu sebenarnya lebih kepada keperbandingan ya teman-teman ya. Jadi perbandingan yang dimana ini lebih mirip dengan analisa laporan keuangan sebenarnya ya. Bahasanya itu mungkin sepertinya ALK syariah gitu ya, analisa laporan keuangan syariah. Nah, yang pertama itu adalah pendidikan ya. Nah, menurut Muhammad Mustafa dalam mengaplikasikan nilai-nilai maqasid syariah yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahro, yaitu pendidikan, yaitu pertama adalah adanya biaya pendidikan yang berbanding dengan total biaya. Nah, ini bisa dilihat dalam laporan laba rugi ya, dalam satu perusahaan ya. Lalu ada lagi biaya training ya, berbanding dengan total biaya. Lalu ada lagi biaya promosi ya, yang berbanding dengan total biaya. Lalu biaya riset ya, yang berbanding juga dengan total biaya. Nah, itu adalah yang terkait dengan pendidikan. Lalu ada lagi yang kedua adalah elemen yang kedua, ini adalah elemen justice atau adil gitu ya. Nah, dia lebih kepada ke neraca sebenarnya. Kalau dalam laporan keuangan itu yaitu seperti fair return ya. Lalu ada functional distribution ya. Nah, ini adalah elemen-elemen ya dalam laporan keuangan yang lebih terkait dengan laporan neraca atau neraca ya. Dalam laporan keuangan itu jadi ada namanya laporan laba rugi ya, ada namanya laporan neraca. Dan kalau yang syariatnya ya, lembaga keuangan syariah itu biasanya ada laporan zakat dan ada laporan dana kebajikan. Nah, tadi ya, jadi ada namanya tadi tuh yang adil itu ada namanya itu fair return. Fair return ini adalah return ya, return itu namanya tuh penghasilan ya, hasil. Nah, ini adalah return dari sistem bagi hasil dan sistem bagi hasil itu dari mudharabah dan musyarakah ya. Nah, berbanding dengan total income ya, berbanding dengan total income. Lalu pada functional distribution ya, itu ada lagi namanya pembiayaan ya, pembiayaan yang diberikan dengan akad mudharabah dan musyarakah itu ya. Nah, sebenarnya banyak ya teman-teman ya, beberapa elemen yaitu ada lagi elemen maslahat ya. Nah, maslahat ini terkait dengan sebenarnya zakat ya, dengan total aset ya. Nah, jadi ini adalah salah satu ya, beberapa ya, belum semua, sebenarnya ada 10 rasio ya. Ada 10 rasio, yang mana rasio itu semuanya untuk mengindikasikan atau untuk mengidentifikasi suatu lembaga keuangan ya, apakah dia itu telah memenuhi konsep syariat atau tidak menurut konsep syariahnya Imam Muhammad Abu Zahro ya, yang diteliti oleh Muhammad Mustafa. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Mungkin itu saja videonya, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.